Aura lo kusam karena lo hidup buat nyenengin orang. Lo pernah ngerasa gini nggak? Di tongkrongan, lo hadir, tapi kayak nggak dianggap. Di tempat kerja, lo rajin, tapi nggak dihargain. PDKT pun lo udah usaha, tapi dia malah lari ke cowok yang lebih nyebelin. Padahal lo bukan orang jahat, bahkan terlalu baik. Tapi justru karena terlalu baik itu, aura lo kusam, energi lo lemah, lo kayak roti tawar gak punya rasa. Dan akar masalahnya cuma satu, lo hidup buat nyenengin orang lain, bukan diri sendiri. Bukan karena lo gak menarik, tapi karena lo kehilangan senter diri lo sendiri. Dan cewek bisa ngerasain itu, orang lain juga bisa. Aura itu bukan mistis bro, itu pancaran energi batin lo. Ngomongin aura, jangan lo anggap klinik. Aura itu energi yang lo pancarkan dari state mental, emosional, dan spiritual lo. Ketika lo hidup buat nyenengin orang lain, energi lo bocor. Kayak colokan listrik yang longgar, dicolok tapi gak nyala. Dalam psikologi modern, ini disebut people pleasing syndrome, kelainan perilaku di mana seseorang selalu menyesuaikan diri demi mendapatkan penerimaan, walau harus mengorbankan dirinya sendiri. Dan dalam spiritualitas, itu disebut lo kehilangan vibrasi diri, alias lo hidup pakai frekuensi orang lain, bukan frekuensi lo sendiri. 1. Lo gak punya suara sendiri, energi lo gak unik. Lo sadar gak sih? Ketika lo terus bilang iya ke orang lain, padahal hati lo bilang enggak, itu sama aja kayak ngebunuh karakter lo pelan-pelan. Gini bro, cewek suka cowok yang punya self-authority, yang punya keunikan, yang tahu maunya apa. Tapi kalau setiap dia tanya lo mau makan apa, lo jawab terserah. Kalau setiap dia minta pendapat, lo jawab ikut kamu aja, lo bukan dan bukan cuma cewek. Orang-orang sekitar juga bakal ngeremehin lo. Karena apa? Karena lo gak punya suara sendiri. Lo ibarat Google Translate versi manusia, ngomong sesuai kemauan orang, bukan kemauan lo. Solusinya, latih keberanian buat bilang enggak, bukan buat jadi nyebelin, tapi buat jujur sama diri lo sendiri. Ketika lo punya batas, orang bakal ngelihat lo sebagai pribadi yang solid, aura lo mulai kebentuk. 2. Lo nggak pernah ngerayain diri lo sendiri. Lo pernah muji diri sendiri gak? Pernah ngaca terus bilang, anjir gue keren juga ya? Atau minimal ngerasa bangga atas kerja keras lo, pencapaian lo, keberanian lo. Kalau nggak pernah, berarti lo terlalu sibuk nyenengin orang sampai lupa diri lo juga butuh cinta. Karena lo anggap validasi dari luar lebih penting. Padahal kalau lo sendiri gak bisa ngeliat nilai lo, mana bisa orang lain ngeliat? Psikologi nyebut ini sebagai self-neglect. Dan orang yang self-neglect, auranya gelap, matanya kosong, posturnya nunduk, energinya lemas. Mereka bisa kelihatan ganteng, tapi gak punya daya tarik. Solusinya, mulai rawat diri lo secara fisik, emosi, dan spiritual. Dengerin isi hati lo. Kalau lo butuh istirahat, ya istirahat. Kalau lo butuh nangis, ya nangis. Dan rayain tiap kemenangan kecil lo, sekecil apapun itu. 3. Lo ngelawan diri lo sendiri setiap hari. Ini yang paling serem. Lo mungkin gak sadar, tapi sebagian besar dari lo hidup dalam perang batin. Bayangin, lo ngerasa sedih, tapi lo bilang ke diri sendiri, gue gak boleh sedih, nentar orang lain mikir gue lemah. Lo pengen nolak permintaan orang, tapi lo paksa bilang iya karena takut dibilang jahat. Itu artinya lo berantem sama diri lo sendiri setiap hari. Kalau ini terjadi terus-menerus, lo bakal burn out. Dan saat itu, bukan cuma aura lo yang kusam, lo bisa beneran kehilangan diri lo, kayak mayat hidup. Dalam teori Carl Jung, ini disebut sebagai shadow self yang tertindas, sisi gelap diri lo yang gak pernah lo akui, padahal dia bagian penting dari keutuhan lo. Solusinya, stop jadi orang baik sepanjang waktu, mulai jadi orang jujur. Lo gak harus disukai semua orang, tapi lo harus diterima sama diri lo sendiri dulu. 4. Lo kehilangan karakter asli lo demi diterima.
Mungkin dulu lo lucu, punya opini, punya cita-cita. Tapi sekarang semua karakter itu lo kubur. Lo pikir, kalau gue terlalu vokal, nentar orang gak suka. Kalau gue terlalu ambisius, nentar dikira sombong. Dan akhirnya lo jadi template manusia baik-baik yang ngebosenin. Cowok yang gak punya warna. Padahal aura itu bukan soal ganteng atau kaya. Aura itu soal karakter. Tentang seberapa kuat lo nunjukin siapa diri lo sebenarnya tanpa takut ditolak. Solusinya, jangan takut jadi beda. Punya selera sendiri, punya prinsip, punya gaya. Kalau lo suka anime, tunjukin. Kalau lo suka musik aneh, kenalin. Justru karena lo beda, lo jadi berkesan. 5. Lo terlalu sering mikirin kata orang. Lo jalan kaki ke warung pakai sendal butut, terus pas ada cewek cakep lewat langsung grogi. Bukan karena lo malu, tapi karena lo mikir, dia ngeliat gue kayak apa ya? Dan gitu terus, setiap langkah lo, hidup lo, pilihan lo dikendalikan oleh asumsi kepala orang lain. Masalahnya, lo bahkan gak tahu orang itu mikir apa, tapi lo udah nyiksa diri lo sendiri seakan-akan lo salah terus. Inilah yang bikin aura lo kusam, karena orang yang terlalu dilihat akan kehilangan sinarnya. Dia gak punya ruang buat jadi diri sendiri, karena semua energinya dikuras buat bertahan. Dalam psikologi, ini disebut external locus of control, yakni kondisi di mana kebahagiaan dan rasa berharga seseorang bergantung pada faktor luar, validasi, pujian, penerimaan, status. Dan cowok yang hidup kayak gini gak akan pernah punya daya tarik, karena dia bukan hidup dari dalam, tapi dari luar. Solusinya bukan jadi cuek, tapi punya filter. Lo boleh dengerin masukan, tapi lo pilih yang benar, bukan asal serap. Punya aura berarti punya magnet. 6. Lo gak pernah bilang enggak. Lo selalu ada buat semua orang. Disuruh teman, iya. Disuruh bos, iya banget. Disuruh cewek yang lo taksir, iya banget. Tapi ke diri lo sendiri, gak pernah iya. Lo bilang lo baik, tapi itu bukan kebaikan, itu ketakutan. Takut ditolak, takut gak disukai, takut kehilangan momen, hubungan, peluang. Dan karena lo gak punya kata enggak, hidup lo jadi terbuka buat semua orang, kecuali buat lo sendiri. Dalam psikologi relasi, ini disebut fawning response, salah satu bentuk respon trauma selain fight, flight, freeze, yakni berusaha menyenangkan semua orang biar gak ditinggalin. Tapi lo sadar gak? Cewek gak suka cowok yang gak bisa nolak. Temen lo pun akhirnya nginjek-nginjek batas lo, dan lo pelan-pelan hilang di tengah hidup orang lain. Solusinya, mulai bilang enggak buat hal kecil. Gak pengen dibercandain terus soal hal pribadi, tegur. Gak nyaman deket cewek yang cuma manfaatin lo, jauhin. Setiap lo bilang enggak, lo bukan jadi jahat. Lo lagi bersih-bersih lahan supaya sinar lo balik lagi. 8. Lo gak punya ruang untuk diri lo sendiri. Setiap detik lo nyalain HP, scroll TikTok, dengerin podcast, dengerin musik, makan sambil nonton, jalan sambil chat. Hidup lo rame, tapi dalamnya kosong. Kenapa? Karena lo gak pernah duduk sendiri, diam, dan ngobrol sama diri lo sendiri. Kenapa? Karena aura itu lahir dari keheningan, bukan keramaian. Di momen lo duduk sendiri, lo bisa mikir ulang keputusan-keputusan lo, nanya apa yang lo mau, bukan yang orang mau. Mulai dengar suara hati lo sendiri, itu yang disebut inner clarity. Dan clarity itu ibarat cahaya. Lo bisa punya banyak masalah, tapi kalau lo terang di dalam, orang tetap ngeliat lo bercahaya dari luar. Solusi, mulai dari 10 menit tanpa HP tiap pagi. Tulis jurnal, meditasi ringan, jalan kaki tanpa musik, cuma dengar suara sekitar. Makin sering lo bareng diri lo sendiri, makin kuat frekuensi lo. Dan ketika lo punya frekuensi yang bersih, lo gak lagi perlu nyari-nyari disukai orang, karena lo udah terang dari dalam. Kesimpulannya, aura lo gak akan pernah bersinar kalau hidup lo ditentukan oleh orang lain. Lo bisa pakai skincare mahal, lo bisa punya outfit keren, tapi kalau jiwanya hidup buat pleasing orang, tetap aja aura lo kusam. Jadi mulai sekarang, berani jujur sama diri sendiri.
berani nolak hal yang gak sehat, berani pilih hidup lo sendiri, meski gak disukai semua orang. Karena cowok yang bercahaya itu bukan yang paling disukai, tapi yang paling jujur dan utuh dalam dirinya sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kuliah PDKT, biar lo makin mudah dapetin cewek.